Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah assalatu wassalamu ala huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa sallallahu alaihi wasallam karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah utama astagfirullah, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surah As-Saffat. Kemarin sudah sampai tentang Ibrahim alaihissalam ditinggalkan oleh kaumnya untuk melaksanakan hari raya berpesta. Sementara Ibrahim berada di sekeliling patung, berhala, dan dia bertanya kepada berhala itu dengan nada cemooh dan ejekan, bisakah kau makan, bisakah kau bicara? Ibrahim memukulnya, mendorong patung-patung tersebut sehingga berantakan, hancur berantakan. Kita lanjut di 94 surat As-Saffat ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbalu ilaihi yazifun, maka menghadap atau datang rombongan atau kaumnya kepada Ibrahim dengan bergegas. Allah tidak merinci lagi bagaimana penyelidikan mereka terhadap siapa yang menghancurkan Tuhan mereka. Itu sudah disampaikan di surat lainnya, surat yang berbeda, bahwa mereka mendengar ada nama Ibrahim, seorang pemuda yang sering menceritakan kesalahan dari Tuhan mereka. Ini dengarlah kira-kira begitu, ada intelnya, ada orang yang mencari tahu siapa yang menghancurkan Tuhan mereka. Nah, ayat ini langsung menunjuk pada suasana di mana Ibrahim dikerumuni, dibuat banyak orang yang mendatangi rumahnya lagi. Pasti ini peristiwa besar sekali pada saat itu, karena kejadiannya pun di hari raya. Kejadiannya di hari raya mereka, lalu Tuhan mereka hancur berantakan, pasti heboh. Dan mereka kan pasti menyelidiki siapa orang terakhir di situ kan begitu ya. Ya diketahui di situ ada Ibrahim tuh, gitu. Tapi kan nggak bisa menuduh juga, nggak ada bukti itu mereka datang kepada Ibrahim berbondong-bondong banyak. Dulu belum ada CCTV, jadi belum jelas siapa. Ini datang ke Ibrahim berbondong-bondong, mengerumuni mereka, mengerumuni Ibrahim. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Qala ta'buduna ma tanhitun. Berkata Ibrahim, mengapa kamu memahat? Mengapa kamu menyembah apa yang kamu pahat? Ini Ibrahim beda dengan orang berkerumun ini. Ibrahim itu sendirian, punya persepsi atau punya pandangan yang tepat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak takut dengan orang yang banyak yang mengerumuni mereka, mengerumuni dia. Orang banyak tuh, orangnya banyak nih, manusianya jumlahnya banyak, tapi hatinya terpecah-pecah. Makanya disebut tuh kalau di Al-Quran itu di Bukaf itu tahsyabun jami'ah wa qulubuhum syatta. Mereka kelihatannya bersatu, tapi hati mereka pecah-pecah.
bumi. Kemudian pada saat itulah Nabi Ibrahim berdakwah, menyampaikan pernyataan pada orang banyak ini, orang yang pasti akan mendengarkan dia. Ya, seperti saya masih ingat itu, entah ini kisah dongeng atau apa ya. Ada orang yang azan jam 10 jam 10 pagi azan. Ya. Wah, udah mau ini banyak orang datang. Apa jam 10 pagi azan? Banyak yang datang. Tahu kali jam berapa ini? Jam juhur. Ngerti agama? Nah, gitulah ceritanya. Ini cuma ngomong, saya ada jam 12 pada datang, ada jam 10 baru pada datang. Itu baru bubar gitu. Ketika jam 12, ya jam 3, jam 4 azan, jam 6 azan gitu. Nggak pada datang. Giliran jam 10 pada datang. Ya bubar lah mereka. Sadar ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang mengagetkan itu yang membuat sadar. Ya makanya banyak orang waktu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad juga, itu diminta mukjizat. Padahal mukjizat itu cuma sesaat saja. Ya, yang terpenting itu bukan kekagetannya, mukjizatnya bukan bahwa ini dari Allah, bahwa Allah bisa berkuasa terhadap apa saja. Kembali lagi ke kisah Ibrahim, dihadapi semua orang itu datang, orang pada datang. Apa yang dia sampaikan? Kamu menyembah yang kamu pahat, yang kamu bentuk. Kamu bentuk batu itu, kamu pukulin, pakai palu, pakai pahat, diketok, di sedemikian rupa. Kamu sembah itu gitu. Nah ini langsung menusuk kepada logika atau logis dari jalan pikiran sehat mereka gitu, supaya sadar. Ayat selanjutnya Ibrahim pun menyampaikan lagi, setelah mungkin mereka tersentak dengan perkataan itu, Ibrahim alaihissalam menyampaikan lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang telah kamu perbuat. Ini disampaikan akidahnya tauhid, bahwa Allah yang menciptakan kamu, termasuk kamu berbuat apa dan jadinya apa, itu Allah yang menciptakan. Itu disampaikan. Pada saat ini ancamannya nyawa lah kira-kira itu. Nyawa itu. Ya. Ancaman Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan dakwah kepada orang banyak yang Tuhannya dihancurkan oleh Ibrahim ini, berhala-berhalanya dirumbuhkan oleh Ibrahim ini, adalah nyawa. Makanya hak itu kalau dikatakan oleh hak Allah ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit seperti sekarang ya. Anak remaja muda kita itu datang Jakarta untuk menyampaikan kebenaran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya. Kita kadang-kadang ini yang udah berusia ini kagum dengan keberanian mereka ya. Mungkin begitulah keberanian para pahlawan kita zaman penjajahan dulu ya. Tidak takut dengan tank, tidak takut dengan mobil bersenjata ya. Karena ini keadilan yang harus ditegakkan, datang mereka mengorbankan nyawa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kehidupan. Itu yang kulil hak walau kana murran itu. Begitu tradisi Ibrahim, tradisi Nuh, tradisi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena dia bergerak pada fitrah. Dia menyampaikan sesuatu karena Allah menyuruh dia menyampaikan itu. Ya. Untuk menumbalkan kezaliman. Karena yang disebut kezaliman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, menyekutukan.
santai aja ngomong gitu. Ya, subhanallah. Kenapa kamu sembahyang kamu bikin sendiri gitu? Allah itu yang menciptakan kamu, menciptakan itu yang buat kayak gitu kan Allah. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Mengapa kita begitu hina menyembah yang kita buat gitu maksudnya? Kan kita buat dia. Ya. Dan dia tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Ini kesuksesan setannya untuk memutarbalikkan pikiran manusia. Apa yang dikatakan orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, bahasanya apa? Dan kita lihat apa tindakannya. Ya. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Berkata mereka, bangunlah bangunan, bangunan api ya, bunyanan fa'alquhu fil jahim, masukkan dia ke api yang menyala-nyala. Nah, ini bahasa tiran. Ya. Bahasa diktator. Bahasa penguasa pemaksa. Gitu. Kalau sudah hilang logika fitrahnya ya, sebagai seorang manusia yang ada adalah emosi dan bahasa kekuasaan. Saya bakar begitu. Ya. Di mana-mana begitu. Ketika penguasa sudah merasa dia punya kekuasaan, lalu ada yang mengkritik, ada yang menyampaikan ketidakbenaran dalam kekuasaannya itu, mereka membuat makar, mereka membuat satu rencana yang akan menghancurkan orang yang mengkritik, ya, menyampaikan kebenaran. Makanya pada pergantian kekuasaan, ya, itu ada proses penekanan sampai mungkin pembunuhan. Ya. Kita udah pengalaman di Indonesia ya, ada beberapa pergantian kekuasaan yang didahului oleh penghilangan nyawa. Ya. Makanya kita berdoa nih, adik-adik kita yang turun ke bawah, ke jalan, untuk diselamatkan oleh Allah. Karena bisa saja udah suasana ramai seperti itu kan bisa aja. Siapa yang nembak kan nggak tahu. Yang jelas yang punya tembakan itu cuma aparat di Indonesia ini kan. Yang punya punya izin untuk melakukan membawa senjata itu cuma aparat. Ada berburu paling gitu ya, kelompok berburu itu berburu hewan-hewan hama itu. Tapi intinya yang punya itu apa? Nah, ini seperti yang dihadapi Ibrahim pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bakar, hancurkan Ibrahim. Gitu. Mereka itu menghancurkan tatanan kenegaraan kita. Itu jawaban. Kita yang sudah aman, nyaman begini, di otak-atik sama Ibrahim, bahkan menghina kita. Di ayat lain yang disebut, di ayat lain para disebutnya begitu. Tolong Tuhan kita itu. Tuhan disuruh ditolong. Ya. Unsur alihah. Ya. Tolonglah. Ya. Alihah Tuhan kita. Alihah kita. Disuruh itu agar supaya ditolong Tuhan itu udah hancur itu. Cara nolongnya gimana? Hancurkan itu yang datang untuk merobohkan dia, yaitu Ibrahim. Ya. Pak Arman ngomong Ibrahim terus ngomong keadaan sekarang. Kenapa? Karena semangat untuk menegakkan keadilan itu hanya ada di Islam. Ya. Hanya ada di orang-orang yang mengenal Allah.
bahwa ini ada kezaliman, ya harus bergerak. Kembali lagi, jadi terbayang oleh kita bagaimana Ibrahim dihadapkan oleh bangunan yang isinya api, ya. Mungkin kayu bakar yang bertumpuk sampai tinggi, ya. Disaksikan banyak orang. Di ayat lain sudah disampaikan. Kemudian penggalian Allah tutup, di ayatnya ini ditutup dengan fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menghendaki tipu daya, ya, rencana jahat, kira-kira. Mereka menghendaki rencana jahat, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Udah selesai. Mereka melakukan apa? Melakukan rencana dan sebagainya, menyiapkan apa? Mungkin diikatlah Ibrahim dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira ini, ya, karena bakal mau dimasukkan ke jahil, kemudian dikumpulkan kayu-kayu bakar. Ya, mereka melakukan rencana-rencana jahat, termasuk perlakuan-perlakuan jahat. Ya. Lalu Allah menghinakan mereka. Ibrahim Assalamualaikum. Hinalah orang Ibrahimnya selamat. Semuanya mau bersorak ketika Ibrahim mati, ya. Ternyata Ibrahim masih selamat. Allah berikan mukjizat satu-satunya pada Ibrahim, ya, supaya membuka jalan pada mereka. Dan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Ibrahim dihina. Di dunia aja dia udah dapat kehinaan. Ya. Makanya betul, siapa menabur angin dia akan menuai badai. Itu begitu. Diktator di mana-mana tuh begitu. Ya, dia akan mendapatkan kehinaan. Di dunia saja sudah dapat kehinaan. Ya, kita berkaca pada Fir'aun, ya. Kemudian berkaca kepada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Berkaca dari yang lain juga, ya. Termasuk orang-orang munafik, ya. Ada munafik yang dapat kehinaan. Di dunia aja udah dapat kehinaan. Jangan disangka dia, orang-orang yang berusaha melecehkan Al-Quran, melecehkan keimanan, apalagi melecehkan ulama, ya, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, itu di dunia aja udah dapat kehinaan. Pernah kan saya cerita waktu itu, ya, salah satu sahabat yang dituduh untuk sholatnya nggak benar, nggak buat hadir dan sebagainya. Ternyata ada seorang yang dipanjangkan umurnya sampai tua. Dipanjangkan umurnya betul, tapi udah rentah tua sampai bulu matanya atau alisnya itu menutupi matanya. Kemudian dia nongkrong di pinggir-pinggir jalan mengganggu orang-orang. Ketika ditanya, kamu ini siapa? Saya orang yang terkena tulangnya saat itu, mas saya. Sahabat. Ya. Karena waktu itu sahabat bilang kalau misalnya dia berbohong, ya Allah, gitu, ya, panjangkan usianya, tambahkan penderitaan, gitu. Jadi dia panjang usianya tapi menderita, gitu. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang buat zalim, ya. Pasti dapat kehinaan. Sampai di situ mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha